Buku Huang Tinei-Ching kita kenal sebagai salah satu dari buku klasik dalam pengobatan tradisional Chinese medicine. Namun, tahukah kamu dari mana Huang Tinei-Ching berasal? Nah, nama ini pertama kali muncul dalam Hanshu Yi Wenche Fang Qilue. Dalam catatan itu, Huang Tinei-Ching dimasukkan sebagai kategori I Ching atau kitab tentang kedokteran. Nah, Huang Tinei-Ching, Ching itu artinya kitab dalam bahasa Mandarin dan harus dipelajari seperti Tao Te Ching, karya Lao Tzu atau San Tze Ching, kitab tiga aksara. Kalau orang China zaman dahulu untuk buku-buku bagus yang perlu dipelajari itu disebut sebagai Qing atau kitab. Nah, nama Nei itu berarti dalam, berawanan dengan kata Wai luar, seperti Nei Pian, Wai Pian dalam Zhuangzi atau Nei Chu dan Wai Chu dalam Han Fei Zhi. Lalu dua kata lagi yaitu Huangti. Huangti itu sebenarnya adalah seorang kaisar, adalah kaisar kuning. Namun ini sebenarnya bukan kaisar kuning. Huangti itu bermarga Qi, bergelar Xuanyuan, juga disebut sebagai You Xiong-she. Nah, beliau adalah kepala aliansi suku di zaman China pada zaman dahulu. Beliau merupakan kaisar bijak legendaris di zaman kuno dan nenek moyang bangsa Tionghoa. Oleh karena itu dipanggil sebagai Huangti, kaisarnya dari Tionghoa. Nah, Huangti ini menanam berbagai macam biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, mendorong perkembangan produksi, menciptakan pakaian dan topi, membangun perahu dan kereta, menemukan kereta penunjuk arah, menetapkan perhitungan matematika, membuat sistem musik, menciptakan ilmu kedokteran, dan pada masa itu telah ada tulisan. Huangti mempersatukan bangsa Tionghoa dan karena prestasinya yang besar, makanya dicatat di dalam sejarah. Oleh karena itu disebut sebagai Huangti Nei-Ching alias kitab dari yang Huangti ini. Nah, pada zaman dahulu, Huangti ini hidupnya di lingkungan yang sangat keras, sering mendapat serangan binatang buas, serta ancaman bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lainnya. Nah, karena hal itu, jadi banyak sekali orang yang meninggal akibat luka dan penyakit. Lalu, Huangti pun merasa cemas akan hal itu. Tidak ada tahu cara mengobati penyakit dengan obat, apalagi cara mencegahnya. Begitu orang sakit hanya bisa pasrah pada takdir. Untungnya, suatu kali ketika Huangti memimpin sekelompok orang berburu di gunung, di hutan ia melihat seekor harimau. Warr! Lalu Huangti pun segera menarik busur dan menembakkan anak panah. Ujung anak panah itu pun menembus kulit punggung harimau. Harimau yang terluka itu pun melarikan diri. Ya, beberapa hari kemudian, anehnya, seorang penebang kayu yang turun dari gunung menemukan harimau yang terluka tersebut. Ternyata harimau ini sedang bersembunyi di hutan dan ia mengunyah sejenis rumput yang berdaun panjang. Setelah mengunyah, ia menjilat lukanya di punggung. Dan hebatnya, luka di punggung harimau itu pun menjadi tidak ada darah dan juga tidak bernanah. Huangti mendengar kejadian aneh ini, segera memerintahkan bawahannya untuk melihat dan berulang kali menegaskan agar tidak membunuh harimau tersebut. Dan setelah kembali, bawahannya melapor. Lapor, Baginda. Harimau yang terluka itu memakan rumput berdaun panjang ini. Lukanya tidak hanya tidak berdarah, tetapi juga perlahan sembuh. Huangti pun merenung sejenak, lalu memerintahkan orang untuk mengumpulkan rumput berdaun panjang yang dimakan harimau itu, khusus diberikan kepada anggota suku yang terluka dan berdarah. Ternyata, orang yang memakannya segera pendarahannya berhenti dan rasa sakitnya berkurang. Dari peristiwa ini, Huangti sangat terinspirasi. Ia tahu bahwa ternyata di alam terdapat banyak hal yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Maka ia memerintahkan Lei Kung dan Cipo untuk mengamati dan mencatat secara rinci hewan, burung, tumbuhan, dan pepohonan di alam. Lalu juga memerintahkannya untuk melakukan penelitian dan percobaan sampai akhirnya memastikan bahan apa yang dapat mengobati penyakit tertentu. Selain itu, Huangti menyusunnya secara resmi.
Dan inilah catatan medis dan buku herbal paling awal di Tiongkok. Huangti Neijing ya, catatan atau kitab dari Huangti ini. Nah, kitab Huangti Neijing ini juga disebut sebagai kitab Qi Huang karena Huangti Neijing di dalamnya itu ada banyak sekali dialog antara Kaisar Huangti dengan Qi Po, Bokao, Leikung, dan para menteri lainnya, tapi terutama itu dengan Qi Po. Jadi disebut sebagai kitab Qi Huang karena Qi itu dari Qi Po, Huang itu Huangti ya. Atau bahasa Mandarinnya Qi Huang Zhejing atau buku tentang dari Huangti dan Qi Po. Nah, kemudian menjadi terkenal dan sebagai dasar untuk pengobatan Chinese medicine. Nah, sebenarnya siapa itu Cipo? Cipo itu sebenarnya adalah orang yang satu zaman dengan Huangti. Beliau itu sangat dihormati karena dia disebut sebagai nenek moyang pengobatan Tiongkok, guru langit, dan lainnya. Cipo ini sejak kecil sudah memiliki cita-cita besar, pandai berpikir, suka mengamati matahari, bulan, bintang, angin, cuaca, panas dingin, gunung, sungai, tumbuhan, dan fenomena alam lainnya. Ia berbakat, cerdas, dan tidak hanya menguasai musik dan bisa membuat alat musik, tetapi juga bisa mengukur bayangan matahari. Lalu karena melihat banyak yang meninggal karena penyakit, ia pun bertekad mempelajari ilmu kedokteran. Ia berkeliling mencari guru dan teman yang baik, tekun belajar ilmu kedokteran dan ilmu nadi, hingga akhirnya menjadi tabib terkenal, juga menjadi menterinya Huangti ini. Meskipun Huangti Neijing itu banyak tulisan dialog antara Huangti dan Cipo, lalu juga banyak dari hasil pencatatan tersebut, tapi sebenarnya Huangti Neijing ini bukan hanya ditulis oleh Huangti atau Cipo seorang, melainkan ada beberapa pendapat bahwasanya buku Huangti Neijing ini dilengkapi antar generasi. Contohnya ada 3 pendapat kuno yang paling dominan. Yang pertama ada yang bilang bahwa Huangti Neijing itu ditulis pada periode pra-Qin atau pra-dinasti Qin seperti yang diyakini oleh Huang Fumin, Lin Yi, Cao Pao Heng, dan lainnya karena karya agung seperti Huangti Neijing ini hanya bisa dibuat oleh orang bijak dan besar seperti Huangti, yaitu yang refer ke legenda tadi. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa kitab ini ditulisnya di periode negara-negara berperang atau Chan Kuo yang diyakini oleh beberapa orang, contohnya ada Semakwang dan lainnya. Alasannya karena Huangti Neijing itu kan di dalamnya ada kitab Suwen ya, yang bagian pertama itu punya banyak kesamaan dengan Zhou Li dan Sheji Bian Xue Chuan yang berasal dari periode ini. Gaya sastra pracin banyak menggunakan sajak dan Suwen banyak memuatnya. Lalu ada yang berpendapat juga bahwa Huang Tinei-Ching ini ditulisnya di dinasti Han Barat. Tapi alasannya karena Huang Tinei-Ching itu berjumlah sekitar 200.000 karakter dan membutuhkan lingkungan stabil serta sumber daya yang besar dan hanya mungkin ditulis pada masa Han Barat. Nah, Huang Tinei-Ching ini karena sebagai kitab dasar juga dipelajari oleh tabib-tabib ahli di zaman tersebut. Contohnya ada tabib-tabib besar yang banyak mendapatkan inspirasi dari Huangti Neijing ini. Ada tabib Hua Tuo, Zhang Chongqing, Sun Semiao, Li Wansu, Li Shezhen, dan lainnya. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran medis mereka dari bantuan kitab ini. Huatuo itu kalau kita mau tahu adalah bapak bedah. Beliau menciptakan mafeisan. Mafeisan itu semacam kayak bubuk yang bisa membuat orang sekali ditaburkan bubuknya itu bisa dalam keadaan tidak sadar ya, sehingga untuk melakukan operasi atau lainnya itu lebih mudah. Lalu ada Chang Chongqing, itu merupakan santo medis yang menulis buku Sanghan Cha Pin Lun. Lalu ada Sun Semiao dari dinasti Tang, disebut juga sebagai Raja Obat yang menulis Qian Qin Yao Fang sama Qian Qin Yi Fang. Ada juga Tung Feng. Nah, Tung Feng ini merupakan tabib yang sosial ya. Beliau tidak menerima bayaran, hanya meminta untuk menanam aprikot. Lalu akhirnya menjadi kebun aprikot dan didonasikan untuk rakyat miskin hasil-hasilnya.
Dia bersama dengan Hua Tuo dan Chang Chungjing disebut sebagai tiga dewa medis Qian'an. Lalu ada juga tabib namanya Li Shizhen yang menulis buku Pen Cao Kang Mu, dan tabib Liu Wansu yang merupakan salah satu dari 4 tokoh besar Qin Yuan. Beliau juga merupakan ahli pernapasan dan menulis buku Su Wen Xuanji Yuan Ping Shi. Jadi dari kitab Huang Ti Neijing ini sudah banyak melahirkan tabib-tabib terkenal tersebut. Oleh karena itu, yuk langsung aja kita membaca bersama buku Manhua Huang Ti Neijing ini.